Halo semuanya. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang super penting tapi mungkin masih sering kita anggap remeh, yaitu hal-hal yang harus kita normalisasikan supaya bisa punya keuangan yang sehat dan juga bisa kaya. Sering gak sih kalian dengar kalimat, ngatur duit itu ribet, atau cuman hidup sekali, gak usah terlalu ribet lah ngatur duit atau hemat. Padahal nih ya, mindset yang kayak gitu tuh yang bikin kita jauh banget dari yang namanya financial freedom. Makanya, di video kali ini, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan simple tapi powerful yang harus banget kita ubah dan biasakan kalau mau hidup lebih nyaman tanpa drama keuangan. Yuk, langsung aja ambil posisi paling PW, siapin kopi atau teh kesukaan kalian, dan kita mulai. Oke, hal pertama yang perlu banget kita normalisasikan adalah cari duit yang halal. Ini bukan cuma soal agama atau kepercayaan aja, tapi juga karena ada efek besar di hidup kita. Uang halal itu bikin hati lebih tenang. Kalau kita tahu uang yang kita dapat itu dari kerja keras, nggak ada unsur nipu orang, nggak ada unsur korupsi, nggak bikin orang lain rugi, rasanya tuh beda, puas banget gitu loh. Coba deh pikirin kalau kalian dapat duit dari jalan yang nggak benar, entah itu nipu, judi online, atau ngambil hak orang lain, gimana cara nikmatinnya? Kalau aku sih pasti selalu kepikiran ya, duh ini duit beneran aman nggak sih? Boleh nggak sih pakai uang ini? Ada rasa bersalah gitu. Dan jangan lupa, biasanya uang yang didapat dengan cara yang nggak benar itu juga cepat habis kayak air yang mengalir. Karena apa? Ya nggak berkah, dan seringkali kita jadi lengah soal pengeluarannya. Jadi, mari kita normalisasi mindset usaha itu bukan soal cepat kaya, tapi bagaimana caranya dapetin duit dengan cara yang bikin kita bangga sama diri kita sendiri. Next, hal kedua yaitu hindari pay later maupun pinjaman yang berbunga. Nah, ini nih yang perlu banget kita obrolin pay later. Ayo, siapa di sini yang masih sering banget tergoda pakai pay later buat belanja barang-barang konsumtif? Memang iklan-iklannya tuh sering banget bikin kita mikir, gak apa-apa deh, cuma cicilan kecil bisa dibayar bulan depan gitu ya misalnya. Tapi realitanya, bulan depan kita masih punya tagihan lain, punya kebutuhan lain yang harus dibayar. Akhirnya, utang numpuk. Dan kalau boleh jujur, pay later itu kayak jebakan Batman. Apalagi buat kita-kita yang belum disiplin ngatur duit. Memang kelihatannya ringan, tapi coba bayangin deh total cicilan kalian setiap bulan. Bisa jadi uang segitu tuh sebenarnya cukup untuk nabung atau investasi. Terus juga, bunga dari pay later itu kan nggak main-main. Bisa aja kalian beli barang harganya 1 juta gitu ya. Tapi kalau kalian telat bayar atau terlalu lama nyicil, totalnya bisa jadi 1,2 juta atau lebih. Jadi daripada pay later, mending kita biasain beli barang dengan uang sendiri dan itu cash, tunai, lunas. Kalau belum cukup, ya sabar, nabung dulu. Normalisasi rasa puas dari beli sesuatu karena hasil nabung itu beda banget, serius. Next, hal yang ketiga yaitu jangan ngutang atau cicilan untuk gaya hidup. Ini relatable banget, apalagi mungkin buat anak-anak muda ya. Sering banget kita lihat orang beli handphone baru, outfit yang branded, yang mahal, ataupun barang-barang lainnya. Terus kita mikir, duh kok aku nggak bisa ya? Akhirnya apa? Ambil cicilan. Yuk kita normalisasi nggak apa-apa pakai handphone keluaran lama, bukan harus yang keluaran terbaru, asal masih berfungsi. Gaya hidup itu bukan balapan. Barang mahal nggak bakal bikin kita lebih sukses, malah bisa bikin kita susah sendiri karena harus bayar utang setiap bulan. Tapi kalau ngutang untuk kebutuhan itu beda cerita ya, kayak misalnya buat pendidikan atau modal usaha. Tapi kalau buat gengsi, big no. Kenapa? Karena cicilan itu membuat kita terjebak dalam lingkaran konsumtif. Baru selesai ambil cicilan handphone, muncul model baru. Terus kita ambil cicilan lagi. Kapan bebasnya? Lebih baik kita punya prioritas, terus nabung pelan-pelan, buat sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, bukan cuman buat gaya-gayaan aja. Normalisasi mindset bahwa nggak harus selalu ngikutin tren. Yang penting finansial kita tetap sehat. Next, hal yang keempat, punya dana darurat yang cukup. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba ada kejadian nggak terduga, kayak ban motor kalian bocor, atau tiba-tiba handphone rusak, atau harus bayar biaya medis?
Nah, ini nih alasan kenapa punya dana darurat itu penting banget kita normalisasi. Dana darurat itu kayak tameng keuangan kita. Kalau nggak punya, apa-apa jadinya panik. Mau nggak mau akhirnya ngutang atau malah bongkar tabungan yang harusnya buat masa depan. Simpelnya gini, dana darurat itu duit yang nggak boleh kita sentuh sama sekali kecuali benar-benar kepepet. Idealnya kita simpan dana darurat buat 3-6 bulan kebutuhan hidup. Jadi kalau misalkan gaji kalian 4 juta 1 bulan, ya targetin punya 12-24 juta buat jaga-jaga. Cara mulainya, pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak perlu langsung yang gede. Setiap kali kalian dapat gaji, sisihin minimal 10% misalnya untuk dana darurat. Kalau ada bonus, langsung masukin juga ke situ. Dan satu tips penting nih, simpan di tempat yang gampang diakses, tapi jangan di rekening utama, di rekening sehari-hari, biar nggak keambil buat kalian belanja. Yuk kita biasain untuk punya dana darurat biar hidup tenang dan nggak ketar-ketir setiap ada hal yang nggak terduga. Next, hal yang kelima, rajin nabung dan investasi dari awal. Ini poin yang harus banget kita obrolin ya, terutama soal bedain nabung sama investasi. Banyak orang yang masih mikir bahwa nabung itu cukup buat bikin kaya. Padahal kalau cuma nabung tanpa investasi, nilainya bakal kalah sama inflasi. Nilai tabungan itu. Nabung itu penting, tapi fungsinya lebih ke jangka pendek, kayak buat kebutuhan mendadak atau dana darurat tadi ya, atau rencana-rencana kecil dalam 1 tahun ke depan. Sementara kalau investasi, itu buat jangka panjang. Contoh nih, nabung itu kayak naruh duit di celengan, sedangkan investasi itu ibarat nyuruh uang kalian kerja supaya bisa bertambah. Caranya gimana? Bisa lewat instrumen kayak reksadana, saham, atau logam mulia. Kalau kalian baru mulai, bisa coba pilih investasi yang risikonya kecil dulu, kayak reksadana pasar uang atau emas. Jangan langsung lompat ke saham kalau belum ngerti dan belum punya backup yang cukup. Dan ingat, investasi itu nggak instan. Fokus ke konsistensi aja dulu, supaya duit kalian tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Jadi, yuk kita normalisasiin investasi dari awal, bahkan meskipun gaji masih UMR, masih pas-pasan, yang penting mulai aja dulu. Next, hal keenam, biasain hidup hemat, bukan pelit ya. Ini nih yang sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir hemat itu sama aja kayak pelit, padahal beda jauh guys. Hidup hemat itu soal prioritas, tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Misal, daripada nongkrong setiap hari di kafe yang mahal, kenapa nggak sesekali aja, terus sisanya masak di rumah atau bikin kopi di rumah. Atau juga beli barang karena butuh, bukan cuma karena lagi diskon. Tapi hemat itu tuh tetap tahu kapan harus nikmatin hidup. Contoh misalnya sesekali beli barang yang bikin kita happy selama nggak merusak budget. Kalau pelit, itu udah nggak sehat. Contohnya, kalian nggak mau ngeluarin uang sama sekali buat hal-hal yang penting, kayak traktir teman saat ulang tahun, atau bantuin orang tua. Pelit itu bikin hubungan kalian sama orang lain jadi nggak enak. Jadi, yuk kita normalisasiin hidup hemat yang bijak tanpa jadi pelit. Karena hemat itu bikin finansial kita lebih sehat tanpa bikin kita kehilangan momen seru di hidup ini. Next, hal yang ketujuh, selalu catat pengeluaran dan pemasukan. Siapa di sini yang masih mikir, ngapain sih ribet-ribet nyatat pengeluaran? Toh uang bakal habis juga. Nah, mindset kayak gini nih, ini perlu kita rombak bareng-bareng. Mencatat pengeluaran dan pemasukan itu penting banget. Apalagi buat kalian yang sering ngerasa gaji tuh kayak cuma numpang lewat, hilang begitu aja nggak berasa gitu. Karena ketika kalian rajin mencatat, kalian bakal tahu uang kalian tuh udah kepake buat apa aja. Kadang kita mikir, cuman jajan boba 30.000, tapi kalau itu dikali seminggu berturut-turut, tiba-tiba udah ratusan ribu buat minuman doang. Sedangkan kalau semuanya tercatat, kita bisa sadar dan mulai ngerem pengeluaran yang nggak penting ini. Dan caranya nggak ribet, gampang banget. Kalau kalian suka yang old school, bisa pakai buku catatan biasa, atau kalau mau yang lebih kekinian, modern, coba pakai aplikasi keuangan kayak misalnya Money Lover, Wallet, atau bahkan pakai aplikasi Notes di handphone. Tinggal catat aja berapa pemasukan, pengeluaran buat apa aja, dan jangan lupa bikin kategori kayak kebutuhan, hiburan, ataupun tabungan. Intinya,
Dengan mencatat keuangan, kalian bakal lebih sadar kondisi finansial kalian. Yuk normalisasiin mencatat atau tracking keuangan kalian. Next, hal ke-8, hindari FOMO dan belanja impulsif. Oke, ini kita bahas dosa besar yang sering banget terjadi ya di zaman sekarang, terutama di era media sosial. Belanja karena FOMO alias fear of missing out. Ngaku deh, pasti kalian pernah kan ngelihat orang unboxing sesuatu, mungkin itu gadget baru atau outfit yang mahal di TikTok. Terus kalian kepikiran, wah aku harus punya juga nih biar nggak ketinggalan. Tapi sadar nggak sih, FOMO itu salah satu penyebab utama kenapa keuangan kita sering boncos. Dan masalahnya, belanja impulsif itu kayak candu. Awalnya kita cuma mikir nggak seberapa belanjanya, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang kalau nggak dihentikan, itu bisa ngerusak banget loh. Makanya kita harus normalisasi untuk stop belanja hanya karena semua orang punya, atau orang lain punya, atau hanya karena itu trending. Caranya gimana? Oke, tipsnya pertama, coba kasih jeda waktu sebelum kalian beli sesuatu. Kalau misalkan kalian lihat barang yang bikin ngiler, jangan langsung check out, meskipun kalian punya uang nganggur. Tunggu aja dulu sehari atau 2 hari, terus tanya lagi ke diri kalian sendiri. Aku beneran butuh ini, atau cuman pengen? Terus tips yang kedua, unfollow atau mute akun-akun yang bikin kalian jadi FOMO. Bukan apa-apa, ini demi kebaikan finansial kalian sendiri. Dan tips terakhir, bikin budget belanja yang jelas. Kalau udah habis, ya udah stop aja. Jangan pakai budget atau anggaran dari pos kebutuhan yang lain. Dengan begini, kalian gak cuma selamat dari godaan FOMO, tapi juga keuangan jadi lebih sehat. Next, hal yang ke-9, punya goal keuangan yang jelas. Ini penting banget ya, karena kalau kita nggak punya tujuan keuangan, ya duit yang kita punya bakal ngalir kemana aja tanpa arah, nggak jelas gitu. Bayangin aja kalian naik ojek tapi nggak tahu mau kemana arahnya, kan jadinya buang-buang waktu dan uang. Goals atau tujuan keuangan itu nggak harus yang muluk-muluk kok. Bisa dimulai dari yang kecil, misalnya kayak nabung 500.000 sebulan buat dana darurat, atau misalnya investasi 1 juta setiap bulan buat masa depan kalian, misalnya buat dana pensiun, atau buat beli rumah, atau apapun lah yang lain. Yang penting goalsnya itu spesifik, bisa diukur, dan punya tenggat waktu. Misal, kalian pengen punya tabungan 10 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, hitung mundur aja. Berarti tiap bulan kalian harus nabung sekitar 800.000 kalau itu dimulai dari bulan Januari ya nabungnya. Dan kalau dibagi mingguan, jadinya nabung 200.000. Gampang kan? Terus juga jangan lupa evaluasi progres kalian itu setiap bulan. Kalau meleset, cari tahu kenapa, lalu perbaiki di bulan berikutnya. Dan yang lebih penting lagi, goals keuangan itu akan membuat kalian lebih semangat menabung atau investasi. Karena ada tujuan yang jelas, jadi kalian gak bakal ngerasa berat untuk menyisihkan uang. Jadi, yuk kita normalisasi bikin goals keuangan yang jelas, realistis, dan bisa ngejalaninnya dengan disiplin. Next, hal ke-10, selalu berpikir jangka panjang atau long term. Kalian pernah nggak mikir kalau kebiasaan kecil kalian sekarang itu kayak investasi buat masa depan? Kayak misalnya, kalian sering banget nongkrong setiap hari, hampir 50.000 sekali nongkrong, yang mana kalau itu dihitung sebulan, udah 1,5 juta. Kalau setahun, 18 juta. Kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele ini, ternyata bisa jadi pengeluaran besar kalau nggak dikontrol. Nah, berpikir jangka panjang itu penting banget ya buat keuangan kita. Apa yang kita lakukan sekarang bakal berpengaruh banget ke masa depan. Misal kalian rela nyisihin uang buat belajar skill baru, kayak desain grafis atau coding misalnya. Mungkin sekarang berasa berat karena harus bayar kursus atau beli software. Tapi ke depannya itu bisa jadi pintu buat kalian dapetin penghasilan tambahan atau bahkan karir yang lebih baik. Intinya, yuk kita mulai biasain tanya ke diri sendiri, kalau aku ngelakuin ini sekarang, gimana dampaknya buat aku 5-10 tahun ke depan? Apakah ini bakal bantu aku untuk lebih dekat ke tujuan finansial, atau malah bikin aku mundur? Dengan mindset jangka panjang, kalian gak cuma lebih bijak pakai uang, tapi juga lebih siap menghadapi apapun di masa depan nanti. Next, hal ke-11, jangan lupa asuransi. Ini nih topik yang sering banget di-skip sama orang karena dianggap ribet, asuransi.
Banyak dari kita yang mikir kalau asuransi itu cuman buang-buang uang, atau kayak bayar sesuatu yang nggak langsung kerasa manfaatnya gitu ya. Tapi percaya deh guys, asuransi itu penting banget. Apalagi buat kita yang sering mikir santai aja kan masih muda. Asuransi itu kayak payung. Kita mungkin nggak butuh setiap hari memang, tapi pas hujan gede, kita bakal bersyukur banget punya itu. Contohnya, asuransi kesehatan. Kalau misalkan kalian tiba-tiba sakit dan harus rawat inap, biaya rumah sakit tuh bisa bikin tabungan kalian jebol. Atau bahkan kalau misalkan kalian belum punya tabungan sama sekali, atau tabungan kalian nggak mencukupi, mau nggak mau mungkin kalian harus cari pinjaman alias ngutang. Nah, dengan asuransi, kalian nggak perlu pusing mikirin biaya medis yang mahal. Oke, sekarang gimana tipsnya? Yang pertama, jangan asal pilih asuransi hanya karena promo. Cari yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Misalnya, kalau kalian sering naik motor gitu ya, asuransi kecelakaan itu juga penting. Atau kalau kalian udah kerja, coba deh cek apakah kantor kalian udah ngasih asuransi tambahan selain BPJS. Intinya, yuk kita normalisasiin punya asuransi, karena kita nggak akan pernah tahu kapan hal-hal yang nggak terduga bakal datang. Dan lebih baik kita siap dari sekarang daripada nyesel di belakang. Next, hal ke-12, jangan bergantung sama satu sumber penghasilan. Ini yang sering banget kita omongin tapi jarang benar-benar dilakuin ya. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kalau kalian sekarang cuma punya gaji dari pekerjaan utama, coba pikir-pikir lagi. Gimana kalau nanti tiba-tiba kalian kena PHK? Iya memang amit-amit sih, tapi serem kan? Makanya, penting banget untuk mulai side hustle atau cari pemasukan tambahan. Dan side hustle itu nggak harus sesuatu yang gede atau langsung sukses kok. Mulai dari yang simple aja, kayak jualan online, jadi freelancer, atau bahkan bikin konten di medsos. Yang penting, kalian punya sumber penghasilan lain selain gaji. Kenapa ini penting dan wajib? Bisa dibilang wajib ya. Karena punya multiple income stream atau lebih dari satu pemasukan, itu bakal bikin kalian lebih aman secara finansial. Misalnya, gaji utama buat kebutuhan sehari-hari. Terus penghasilan dari side hustle bisa buat nabung atau investasi. Dan selain itu, side hustle juga ngasih kalian ruang untuk eksplorasi hal-hal yang kalian suka. Siapa tahu malah jadi karir baru yang lebih seru dan nguntungin. Jadi, yuk normalisasiin cari cara buat nambah penghasilan di luar pekerjaan utama. Mulai dari sekarang, pelan-pelan aja tapi konsisten. Siapa yang tahu 10 tahun lagi, side hustle kalian yang sekarang kecil-kecilan bisa jadi sumber kekayaan utama. Next, jauhi kebiasaan boros di nongkrong. Siapa di sini yang tiap bulan gajinya langsung habis hanya gara-gara nongkrong? Nah ini nih, kebiasaan yang harus mulai kita atur ulang. Iya, nongkrong itu penting buat jaga pertemanan. Tapi kalau tiap nongkrong harus di kafe yang fancy atau pesan menu yang mahal, lama-lama rekening kalian bakal teriak minta tolong. Nah, gimana caranya hemat pas nongkrong? Gak susah sebenarnya. Coba deh ajak teman-teman kalian buat ketemu di tempat yang gak bikin kantong bolong. Bisa di rumah salah satu teman, bawa cemilan bareng-bareng, atau cari tempat nongkrong yang harganya ramah di dompet atau yang gratis. Dan kalau mau di kafe, pilih yang affordable dan sepakat sama geng nongkrong kalian soal budget. Dan kalau ada yang ngejudge kalian karena nggak selalu ikutan nongkrong mewah, santai aja. Temen yang beneran ngerti kalian nggak bakal ngehukum kalian cuman gara-gara nggak ikut-ikutan. Jadi, yuk normalisasi nongkrong yang seru tapi nggak bikin dompet boncos. Next, hal yang ke-14, jangan tergiur MLM atau skema cepat kaya. Ini topik yang serius ya guys. Kalau kalian lagi di posisi struggling atau kesulitan soal keuangan, pasti godaan buat dapat uang dengan cepat itu gede banget. Tapi hati-hati, skema cepat kaya atau MLM bodong itu banyak banget jebakannya. Ciri-cirinya biasanya mereka janjiin imbal hasil yang besar dalam waktu singkat. Kayak misalnya modal cuma 1 juta, dalam sebulan bisa balik jadi 5 juta. Kedengarannya enak kan? Tapi kalau ditelusuri, mereka lebih fokus cari anggota baru daripada jual produk beneran. Dan akhirnya, uang kalian cuma muter-muter di situ atau malah benar-benar hilang sama sekali. Nah, cara menghindarinya adalah selalu skeptis kalau ada orang yang ngajak investasi atau bisnis tapi kelihatannya terlalu gampang. Kalau dia bilang, ini udah pasti untung, nggak ada risikonya,
itu beneran bendera merah atau red flag banget. Karena bisnis atau investasi yang sehat itu selalu ada risikonya, tapi jelas dan logis. Jadi, yuk normalisasi belajar tentang investasi atau bisnis yang benar, bukan yang instan. Next, hal ke-15, belajar finansial secara rutin. Kita harus banget sih normalisasiin belajar finansial. Banyak dari kita yang masih menganggap bahwa belajar soal keuangan itu ribet, atau cuman buat orang-orang finance aja. Padahal ini skill hidup yang harus dikuasai sama semua orang. Mulainya dari mana? Kalau kalian suka baca, ada buku-buku yang seru kayak Rich Dad Poor Dad atau The Psychology of Money. Tapi kalau kalian nggak ada waktu buat baca, atau nggak suka baca, nggak masalah. Bisa coba dengerin audiobooknya atau tonton konten review buku itu sambil ngelakuin aktivitas produktif lain. Misalnya sambil kerja gitu ya, atau sambil beres-beres rumah. Dan selain itu, sekarang kan udah banyak banget konten finansial gratis di YouTube, di podcast, ataupun di TikTok, di media sosial lain. Dari situ bisa belajar soal anggaran atau budgeting, investasi, sampai cara bayar utang yang benar tuh gimana step by step-nya, biar nggak salah langkah. Dan nggak perlu ya belajar semuanya sekaligus, harus menguasai semuanya, atau harus dalam waktu cepat, harus pintar banget. Mulai dari hal kecil yang relevan sama kalian sekarang aja. Misalnya, kalau kalian pengen lebih hemat, fokus dulu ke cara bikin anggaran. Atau kalau kalian pengen investasi, pelajari dulu produk-produk dasar kayak reksadana atau saham. Belajar finansial itu investasi buat diri sendiri ya. Karena semakin kalian paham soal keuangan, semakin gampang kalian untuk mengambil keputusan finansial yang bisa bikin kaya. Jadi, yuk, mulai dari sekarang, ambil waktu minimal seminggu sekali aja buat belajar sesuatu tentang keuangan. Oke? Next, hal ke-16, biasakan sedekah atau berbagi. Ini nih yang mungkin masih sering diremehkan ya sama kita semua. Sedekah atau berbagi. Mungkin ada yang mikirnya, gue aja lagi nabung, masa disuruh sedekah? Tapi percaya deh, berbagi itu bukan cuma soal ngeluarin uang, tapi lebih ke soal mindset kita. Ketika kita berbagi, kita tuh lagi belajar untuk nggak terlalu terikat sama uang. Dan itu bikin hidup kita lebih tenang. Dan selain itu juga ada efek domino yang nggak kelihatan sama mata. Misalnya, kalian bantuin orang lain, ternyata itu bisa jadi momen buat kalian ngebangun koneksi atau sekedar dapat doa baik. Kan siapa yang tahu, doa-doa baik itu atau koneksi baru itu bisa jadi pintu rezeki kalian di masa depan. Dan lagi pula, hidup tuh nggak melulu soal uang. Kadang ada hal-hal yang bisa bikin kita bahagia justru datang dari rasa puas ketika kita bisa bantu orang lain. Jadi, mari kita normalisasi sedekah atau berbagi ini sekecil apapun jumlahnya. Nggak harus gede kok, asal konsisten mulai dari sekarang. Next, hal ke-17, kurangi kebiasaan makan atau ngopi di luar. Siapa di antara kalian yang hobinya nongkrong sambil ngopi atau makan di luar setiap weekend? Jangan salah, kebiasaan ini sering banget bikin kantong bocor tanpa kita sadari. Misalnya, kalian beli kopi setiap hari, harganya 30.000, nggak mesti kopi ya, bisa minuman manis lain atau minuman yang kaleng-kaleng gitu. Kalau dihitung-hitung, sebulan aja itu udah 900.000 sendiri kalau harganya 30.000. Itu baru kopi atau minuman aja. Belum kalau ditambah makanan di luar itu atau pesan makan lewat aplikasi. Makanya, cobalah untuk mulai kurangi kebiasaan ini. Alternatifnya apa? Bikin kopi ala kafe di rumah. Sekarang kan udah banyak ya tutorial bikin kopi kekinian di YouTube atau di TikTok atau di Instagram. Dan rasanya nggak kalah oke sama yang dijual di kafe. Kalau mau yang lebih seru, ajak teman-teman kalian masak bareng di rumah. Selain hemat, bonding kalian sama mereka juga jadi makin kuat. Jadi, bukan berarti nggak boleh jajan sama sekali ya, tapi lebih ke ngatur frekuensinya biar nggak kebablasan. Next, hal ke-18, hati-hati dengan diskon dan promo. Ini nih jebakan yang sering banget bikin kita boros. Siapa sih yang nggak kalap kalau lihat tulisan 50% off atau beli 1 gratis 1, jadi dapat 2 tapi bayar 1. Rasanya tuh kalau nggak beli kayak rugi banget gitu, iya nggak? Tapi gini, coba tanya dulu ke diri kalian sendiri sebelum check out atau beli barang itu yang lagi promo atau diskon itu. Pertanyaannya, apakah aku butuh barang ini atau cuman lapar mata?
Karena kalau kalian gak hati-hati, promo itu bisa jadi ilusi hemat yang sebenarnya malah bikin kalian boros. Jadi tipsnya adalah coba bikin daftar belanja dulu sebelum kalian buka aplikasi e-commerce atau masuk ke supermarket misalnya. Stick to the list atau patuhi daftar yang udah kalian bikin itu. Dan kalau ada promo, cek lagi apakah barang itu memang ada di daftar kebutuhan kalian. Kalau enggak, ya udah skip aja. Ingat bahwa diskon itu ada setiap hari, gak usah takut ketinggalan. Dan yang paling penting, belajar belanja dengan cerdas, bukan cuman karena tergiur angka yang merah, yang diskonan. Karena dengan begitu, kita bisa tetap hemat tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang sebenarnya penting. Next, hal yang ke-19, gunakan teknologi untuk bantu keuangan. Kita hidup di era teknologi ya sekarang, jadi udah nggak ada yang namanya alasan buat bilang ngatur keuangan itu ribet. Sekarang itu udah banyak banget aplikasi yang bisa bantu kita lebih disiplin ngatur duit, kayak misalnya aplikasi budgeting yang bisa ngasih tahu kemana aja uang kita pergi, atau kepake buat apa aja setiap bulan. Ini cocok banget buat kita yang suka lupa ingatan pas uang tiba-tiba habis. Contohnya, kalian bisa coba Money Manager, atau Monify, atau Wallet, dan masih banyak lagi yang gratis ya. Semua itu user-friendly dan cocok buat kalian yang baru mulai belajar ngatur keuangan. Dan selain itu, ada juga platform investasi yang mempermudah kalian untuk menyimpan uang di instrumen yang berpotensi ngasih imbal hasil, kayak reksadana, obligasi, atau bahkan saham. Tapi ingat ya guys, pilih platform yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK supaya aman. Dan teknologi itu nggak cuma buat ngatur keuangan aja, tapi juga bantu kita bikin keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, ada aplikasi yang bisa bandingin harga barang atau ngasih tahu promo terbaik. Jadi pastiin kalian manfaatin teknologi-teknologi ini biar hidup kalian semakin efisien dan hemat. Mari kita normalisasi gunakan teknologi buat jadi teman setia keuangan kita. Dan hal yang ke-20, selalu evaluasi keuangan secara berkala. Ini hal penting yang juga sering banget dilupain atau di-skip sama banyak orang ya, evaluasi keuangan. Banyak dari kita yang merasa udah cukup hemat, udah cukup nabung, tapi lupa buat ngecek, udah sejauh mana sih progres keuangan gue? Evaluasi itu kayak GPS buat keuangan kita, bikin kita tahu apakah masih on track atau malah nyasar ke jalan boros. Dan caranya gampang banget, mulai dari bikin checklist sederhana. Yang pertama, apakah pemasukan kalian stabil atau meningkat? Terus yang kedua, berapa persen pengeluaran kalian untuk kebutuhan utama versus keinginan? Dan yang ketiga, udah berapa persen target tabungan atau investasi yang kalian capai? Kalau semuanya udah on point, good job. Tapi kalau ada yang meleset, itu tandanya kalian harus adjust atau sesuaikan strategi kalian. Misalnya, mungkin kalian perlu ngurangin pengeluaran yang nggak penting, atau cari cara buat nambah penghasilan. Evaluasi ini nggak harus tiap hari kok. Cukup sebulan sekali atau 3 bulan sekali juga bisa. Dan kalau kalian mau lebih simple, pakai aplikasi yang tadi kita bahas buat bantu catat dan analisis keuangan kalian. Yang penting adalah jangan skip step ini, karena tanpa evaluasi, kalian nggak akan tahu sejauh mana kalian udah berkembang. Yuk, biasain evaluasi biar keuangan kalian makin dekat sama financial freedom. Oke, itu dia beberapa hal yang perlu kita normalisasi supaya keuangan kita semakin sehat dan bikin kita selangkah lebih dekat ke financial freedom. Kalau kalian punya insight atau kebiasaan lain yang menurut kalian juga penting untuk dinormalisasi, langsung share di kolom komen ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Dan segitu dulu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.